Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supardi SPD MM selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Sumarmi SPD GR selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Pepsi Windra, CGP Angkatan 7, kelas 133 dari Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Fuji Utami, guru kelas 3 di SDN 3 Gumarjo, Kecamatan Matulimo, Kabupaten Trenggalek. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama, percakapan praobservasi, kemudian observasi, dan yang terakhir percakapan pasca observasi. Adapun kali ini adalah rangkaian yang pertama, yakni praobservasi. Berikut ini praktek coaching dalam supervisi akademik dalam tahap praobservasi. Ibu Fuji, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Puasa-puasa gini gimana Bu ini kondisinya? Ya mungkin sedikit beda dari biasanya. Biasanya kita strong, kita los, mengeluarkan energi kita. Nah, pada saat puasa tentunya kita agak berkurang dari segi gurunya, dari segi anak-anak juga. Tapi semuanya tetap berjalan lancar kan Bu? Alhamdulillah tetap semangat, belajar tetap berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang Alhamdulillah. Oke Bu. Jadi gini, kemarin kan kita udah ngomong-ngomong ya, ada praktek supervisi gitu ya Bu ya. Oke, jadi kan kemarin kan kita sudah sepakat dan hari ini kita sudah putuskan untuk melakukan percakapan praobservasi. Jadi Ibu Fuji, apa yang Ibu Fuji harapkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita ini nanti, mungkin bagi saya sebagai guru, apa-apa yang nanti akan saya sampaikan pada saat observasi itu bisa kendala-kendala atau persiapan-persiapan yang mungkin bisa menambah kekurangan-kekurangan bisa kita bahas di observasi kali ini, sehingga nanti pada saat pelaksanaan observasi bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Jadi harapannya dengan percakapan pra ini nanti akan semakin membuat persiapan kita di observasi nanti bisa lancar begitu ya Bu. Oke, jadi nanti kita akan membahas materinya anak tentang apa Bu? Insya Allah kita nanti yang mau dibahas, yang saya siapkan adalah materi pelajaran matematika, karena ya sampai detik ini pelajaran matematika itu kayaknya masih menjadi momok bagi anak-anak. Mereka masih merasa matematika itu pelajaran yang sulit dan membuat males, membuat mereka takut. Padahal kalau kita dalami lebih dalam, pelajaran matematika itu kan menyenangkan, sehingga waktu kita belajar matematika itu waktu cepat berjalan tanpa kita rasakan. Ya, betul sekali. Jadi nanti materinya tentang matematika ya Bu ya. Matematika tentang pecahan. Oke. Nanti minggu kemarin sudah kita awali pelajaran matematika yang bab pecahan. Untuk yang observasi besok itu tentang membandingkan pecahan. Oke, tentang membandingkan pecahan. Jadi materinya adalah matematika dan fokusnya membandingkan pecahan gitu ya. Oke, jadi dari materi ini tujuan yang ingin Ibu sampaikan apa Bu? Tujuan yang ingin saya capai itu ada 2. Yang pertama, anak-anak itu bisa menyajikan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi beberapa pecahan dengan penyebut yang sama, anak-anak itu bisa menyajikan, bisa menuliskan, bisa menggambarkan. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak bisa membandingkan antara pecahan yang satu dengan pecahan yang lain yang masih dalam satu titik, yaitu penyebutnya masih sama, belum ke penyebut yang lain, masih sama antara bilangan 1 dengan bilangan yang kedua, itu penyebutnya bukan.
Jadi dalam observasi besok tujuan utamanya ada 2 ya Bu. Oke, untuk mencapai tujuan-tujuan ini apa saja Bu yang sudah Ibu persiapkan dalam pembelajaran kira-kira yang bagi kita sebagai seorang guru, tentunya dalam setiap hari dalam kita menyampaikan materi apapun, kita inginnya tujuan itu tercapai dengan maksimal. Jadi secara maksimal juga kita harus mempersiapkan. Salah satu yang saya persiapkan itu adalah perangkat pembelajaran. Ada itu yang utama, karena yang kalau kita mengacu ke perangkat pembelajaran yang pertama yang RPP itu. Terus yang kedua buku LKS dan buku paket dengan guru itu. Terus media-media pembelajaran yang mau nanti disampaikan. Yang terakhir KKPD. Jadi terakhir evaluasi ya dari evaluasi. Kemudian itu kan tadi sudah dipersiapkan hal dalam observasi ya. Kalau itu kan sudah persiapan secara fisik ya Bu sebenarnya. Kemudian kalau strateginya sehingga anak-anak bisa mencapai tujuannya digunakan apa? Untuk strategi apa itu metode-metode yang saya pilihkan untuk menyampaikan materi ini, yang pertama saya memakai metode ceramah. Jadi untuk memfokuskan anak-anak, terus untuk abstraksi tentang pembelajaran kemarin supaya anak-anak itu ingatannya kembali terfokus, pakai metode ceramah untuk menuju ke pemahaman dan penanaman konsep. Selanjutnya setelah metode ceramah kita memakai metode diskusi. Tidak kita pungkiri kan dalam satu kelas itu anak-anak kita beragam kemampuannya. Ada yang sedang, ada yang kemampuannya di atas, ada yang kemampuannya di bawah rata-rata. Jadi diharapkan dalam diskusi itu alhamdulillah dalam kelompok-kelompok yang sudah saya bagi itu macam-macam jenis anak. Jadi tiga tahap anak-anak itu ada semua dalam satu kelompok. Jadi diharapkan nanti dengan keragaman kemampuan anak-anak itu anak-anak bisa melaksanakan tutor sebaya. Jadi tutor sebaya anak-anak yang dianggap mampu, mereka bisa memberi semangat atau bisa membantu anak-anak yang kemampuannya masih kurang, sehingga mereka di akhir pembelajaran bisa memahami dan bisa mencapai tujuan dengan baik. Oke, bagus sekali Bu. Jadi kalau saya tangkap di sini ada berbagai strategi nanti yang akan Ibu terapkan, mulai dari pertama mungkin dalam tahap persepsi, kemudian diskusi, kemudian juga nanti ada juga yang namanya tutor sebaya ya Bu ya. Oke, bagus sekali. Jadi di sini Bu juga sudah memperhatikan keragaman anak-anak dalam hal memberikan pembelajaran. Ini juga sudah sesuai dengan namanya istilahnya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Oke. Kemudian dari segala hal yang sudah Ibu Puji persiapkan tadi ya, mulai dari perangkat, kemudian strategi juga sudah, medianya apa pun kira-kira besok ya? Sebetulnya kalau mengacu pada buku itu medianya buah melon kalau di buku itu. Tapi berhubung saat ini sedang puasa, jadi saya pakainya ya peraga buah melon, terus nanti ke gambar-gambar buah melon yang dipotong-potong. Nanti dalam diskusi itu anak-anak mendiskusikan apa yang diberikan, tugas yang diberikan, kemudian memotong-motong bagian-bagian itu, terus mereka bandingkan untuk mengacu ke perbandingan pecahan. Oke, jadi itu terkait dengan media. Sejauh ini sudah sampai mana Bu tahap persiapannya? Tahapan persiapan saya sampai ke media. Untuk LKPD-nya masih saya persiapkan. Bertahap ya Bu ya. Oke, jadi itu kemudian mungkin ada kendala Bu nanti terkait dengan ini dalam persiapan, mungkin Ibu butuh kendala atau misalnya kalau misalkan membutuhkan bantuan itu siapa yang butuh
Bu terkait dengan bantuan? Biasanya kalau saya membutuhkan bantuan ya ada teman sejawat itu kan kita biasa mana yang membutuhkan itu kita saling melengkapi. Rencananya Cici sudah luar biasa ya terkait pembelajaran yang saya penasaran dengan observasi. Oke Bu, itu terkait dengan rencana pembelajarannya ya Bu. Sekarang terkait dengan proses coaching kita sendiri ini sebenarnya aspek apa dari Ibu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Mungkin kalau untuk aspek yang ingin saya kembangkan, untuk yang pertama yaitu kemampuan individu. Untuk individu itu fokus ke saya. Jadi sebagai seorang guru itu tidak ada waktu untuk berhenti belajar. Jadi kita harus terus belajar dan belajar. Jadi sebisa mungkin dalam acara ini, dalam kegiatan ini itu saya bisa meningkatkan kemampuan saya atau bisa memperoleh cara yang mudah dalam menyampaikan materi supaya anak-anak bisa paham, supaya anak-anak bisa tidak bosan tentang keragaman variasi-variasi dalam pembelajaran itu mungkin yang masih sangat perlu saya peroleh. Terus yang kedua tentang sosial, jadi tentang sosialnya seperti tadi saya sampaikan kita itu beragam, jadi ya mungkin sebetulnya kalau kita itu mengharapkan anak kita itu pintar semua rata-rata ke atas semua, tapi tidak kita pungkiri dimanapun berada di sekolah manapun itu pasti ada yang namanya anak beragam itu. Saya sendiri sebagai manusia biasa kadang kan kurang bisa memanage emosi kita dalam suatu titik yang sudah pada titiknya kita kadang emosi kita itu muncul sulit untuk kita kendalikan. Itu mungkin yang perlu sekali saya belajar untuk memanage. Oke, jadi kalau saya tangkap jadi dalam coaching hari ini dan dalam presentasi kita nanti itu Cici berharap bisa mengembangkan aspek pembelajaran, mungkin cara pengajaran itu sebagai guru ya. Jadi kalau bisa kita sebutkan kompetensi pedagogik ya gitu ya, profesional, kemudian yang Ibu juga berharap bisa mengembangkan kompetensi dalam hal sosial dan emosional. Nah, dalam terkait aspek-aspek ini itu apa saja yang sudah strategi Ibu apa nih untuk bisa berkembang di dalam aspek-aspek ini yang Ibu persiapkan dalam besok observasi? Yang sudah saya persiapkan ya strateginya gimana nih? Strateginya seperti saya uraikan tadi, bermacam-macam metode saya variasikan supaya anak-anak tidak bosan, supaya anak-anak bisa menarik untuk mempelajari materi dan mereka bisa paham. Oke, baik Cici, jadi saya menangkap di sini Ibu ingin mengembangkan dua aspek ya. Yang pertama aspek terkait dengan cara pembelajaran, pengajaran, atau kita bisa sebut itu sebagai kompetensi pedagogik gitu ya Bu ya. Oke, kemudian juga Ibu berharap bisa berkembang di kompetensi sosial dan emosional. Dari masing-masing aspek yang Ibu ingin kembangkan ini, kira-kira strateginya apa Bu? Sehingga besok pembelajaran Ibu itu bisa mewujudkan ini loh kompetensi saya terkait pengajaran, kompetensi saya terkait emosional itu benar-benar apa? Yang terkait dengan pedagogik tadi, saya sudah merancang pembelajaran itu dengan variasi-variasi metode-metode yang saya sampaikan itu ada beberapa, dengan harapan anak-anak itu tidak bosan dan bisa menarik untuk mempelajari dan memahami, sehingga pada akhirnya nanti mereka bisa mengerjakan soal di evaluasi. Terus dalam menit emosi tadi, karena berrangkaian metode yang saya
berikan ke anak itu kan ada tahapannya, ada tahap pemikiran, terus nanti di tengah-tengah ada keterampilan juga, ada diskusi, terus ada tutor sebaya, terus nanti ada tanya jawab, terus ada sesi menyelesaikan evaluasi dengan harapan nanti emosi kita itu suhunya bisa rata-rata. Oke. Dan bisa menstabilkan suhu di kelas kita. Jadi saling berkaitan ya Bu sebenarnya, masing-masing dari kompetensi itu kalau kita sudah melakukan di salah satu kompetensi otomatis kita akan nyambung ke yang lain juga. Ya. Oke. Itu kemudian terkait dengan coaching ini kapan nih Bu kira-kira kita bisa melaksanakan proses observasi? Insya Allah nanti observasinya bisa dilaksanakan minggu depan hari Selasa tanggal 5 April. Itu rencananya. Untuk itu kan waktunya hari Selasa ya Bu. Rencananya tadi terkait juga dengan perencanaan tadi yang apa ya? Ini dari segi kompetensinya itu sendiri atau dari segi aspek yang ingin dikembangkan ini rencananya sudah berapa persen? Jauh mana ya persiapannya? Insya Allah sudah 60%. Jadi berbagai sisi ya Bu ya. Berbagai sisi. Oke, mudah-mudahan nanti apa yang kita rencanakan ini bisa terlaksana ya Bu. Oke, itu kemudian gimana nih Bu perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol dalam persiapannya kan gimana itu maksudnya? Adakah manfaatnya dalam hal observasi nanti? Selama ini kan jarang ya kita waktu observasi terus ada pra-observasi. Biasanya langsung observasi gitu. Saya rasa itu sangat bermanfaat sekali karena observasi ini kita bisa sharing bagaimana supaya nanti observasi yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, dan tentunya sesuai dengan tujuannya ya Bu ya. Sesuai dengan tujuan dan langkah-langkah yang kita siapkan. Oke, luar biasa sekali nih Bu. Persiapannya, kemudian segala sesuatunya pokoknya sudah luar biasa dan saya sangat penasaran bagaimana pelaksanaan pembelajarannya nanti. Oke, kita ketemu lagi nanti hari Selasa ya Bu ya. Terima kasih sekali ya Bu Puji sudah meluangkan waktu untuk percakapan observasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan masing-masing nanti bisa terwujud ya Bu. Sama-sama Bu Linda, semoga observasi besok bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita Amin. Oke Bapak Ibu, itu tadi proses coaching dalam supervisi akademik dalam tahapan percakapan pra-observasi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.